Sobat Imaji, pernahkah terlintas di pikiran kita bagaimana ketika kita melakukan perjalanan 10.000 tahun ke depan? Seperti apa rupa planet bumi jika sebagian besar permukaannya tertutup gunung berapi atau bahkan membeku dalam es? Bagaimana jika kita melakukan perjalanan lebih jauh lagi hingga 1 juta tahun di masa depan? Akankah semua lautan menguap? Atau akankah itu menjadi satu dunia air raksasa? Dan sekarang, bagaimana kira-kira 1 miliar tahun lagi? Adakah manusia yang tersisa? Atau akankah mereka menetap di bagian lain dari galaksi? Oke, inilah yang akan terjadi jika Anda melakukan perjalanan 1 miliar tahun ke masa depan. Mari kita hadapi ini, bro. Ketika kita melakukan perjalanan waktu, saya yakin orang di sekitar Anda tidak akan memperdulikan kehadiran Anda hingga Anda merasa ingin menjauh dari mereka. Dan jika kita ingin berada di sekitar orang yang kita cintai dalam 1 miliar tahun ke depan, ya pasti mereka akan bosan dengan Anda. Kita telah berjuang bersama-sama bertahan hidup dari pandemi global. Bagaimana kita memiliki kesempatan untuk bertahan dari ancaman kelebihan populasi, perubahan iklim ekstrim, perang nuklir, komet, dan lapisan es global. Sinar matahari mungkin menjadi jauh lebih panas. Oke, mari kita lihat ke masa depan dan mencari tahu. Hanya di bawah 10.000 tahun dari sekarang, kita akan mengalami masalah besar yang disebut bug millennium DECA. Dari 10.000 tahun, beberapa software menyandikan kode penanggalan lebih dari 4 desimal. Ingat Y2K, yaitu kecuali kita tidak panik. Sisi baiknya, dalam 10.000 tahun, perbedaan genetik dalam sifat antar manusia tidak akan lagi regional. Ciri-ciri seperti warna kulit dan rambut akan didistribusikan secara merata ke seluruh dunia. Mungkin itu yang akhirnya akan membantu kita semua hidup dalam kerukunan. 20.000 tahun ke depan tidak ada bahasa saat ini. Yang akan dikenal hanya bahasa masa depan yang digunakan oleh semua umat manusia. Oke, kita maju lebih jauh. 50.000 tahun dari sekarang akan menandai glasial baru untuk bumi yang akan memulai zaman es baru. Air terjun Niagara akan terkikis menjadi danau Erie sepenuhnya. Dan menariknya, sehari penuh di bumi juga akan meningkat 1 detik pada saat ini, sehingga lebih banyak waktu untuk kegiatan lain. Dalam 250.000 tahun, Gunung Loihi akan naik di atas air untuk membentuk pulau baru di Hawaii. Dan dalam 500.000 tahun, kemungkinan asteroid dengan diameter lebih dari 1 km akan menghantam bumi. Ya, kecuali kita bisa mencegahnya. Gesekan yang dihasilkan tidak kurang dari 400 km. Kebakaran di seluruh planet akan menjadikan udara sangat buruk untuk digunakan bernafas. Nah, sehingga ada sesuatu yang dinantikan. Dan jika itu dirasa kurang cukup, dalam 1 juta tahun kemungkinan akan terjadi letusan gunung berapi super lain yang cukup besar untuk memuntahkan 3.200 km kubik abu dan akan menghasilkan cukup lahar untuk mengisi 75% Grand Canyon. Ini akan mirip sekali dengan letusan Toba yang hampir memusnahkan umat manusia sekitar 70.000 tahun yang lalu. Dan bintang terdekat Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Pada saat ini membuatnya terlihat dari bumi, bahkan di siang hari. 2 juta umat manusia akan memiliki pemukiman di seluruh tata surya ini. Juga berarti bahwa jika populasi di planet yang berbeda tetap terpisah, manusia mungkin telah berevolusi menjadi spesies lain yang disesuaikan dengan dunia spesifik mereka. Di 10 juta tahun, sebagian besar Afrika Timur akan pecah membentuk cekungan laut. Dan dalam 50 juta tahun, Afrika akan bertabrakan dengan Eurasia yang menutup Laut Mediterania. Dan pegunungan baru terbentuk di antara 2 daratan di pegunungan ini.
Mungkin termasuk gunung yang lebih tinggi daripada gunung Everest di luar angkasa Mars akan bertabrakan dengan bulan, sehingga mengembangkan sistem cincin seperti Saturnus. Dalam 60 juta tahun. Pegunungan Rocky di Kanada dan Amerika akan terkikis seluruhnya dalam 80 juta tahun. Semua kepulauan Hawaii akan berada di bawah air dalam 100 juta tahun. Dan asteroid yang mirip dengan yang membunuh dinosaurus 66 juta tahun lalu kemungkinan besar akan menabrak asteroid yang lebarnya 10 km. ...250 juta tahun semua benua bumi akan menyatu seperti Pangaea, kecuali kali ini disebut Pangaea Ultima. Tetapi jangan terlalu terikat padanya, karena dalam 400 hingga 500 juta tahun Pangaea Ultima akan terpisah lagi. Dalam 500 hingga 600 juta tahun akan ada ledakan sinar gamma. Kemungkinan besar akan terjadi dalam jarak 650 tahun cahaya dari bumi. Jika menghantam bumi, dapat merusak lapisan ozon dan memicu kepunahan massal. 600 juta tahun dari sekarang, bulan akan berada sangat jauh dari bumi, sehingga gerhana matahari total tidak akan lagi terjadi. Ya, sayang sekali ya. Luminositas matahari yang meningkat akan meningkatkan suhu di bumi sedemikian rupa sehingga dapat menghentikan pergerakan lempeng tektonik. 800 juta tahun, tingkat karbon dioksida akan turun drastis dan fotosintesis tidak lagi memungkinkan. Oksigen bebas dan ozon akan menghilang dari atmosfer secara kompleks. Kehidupan di bumi akan mati, dan lucunya dalam 1 miliar tahun luminositas matahari akan meningkat 10%, dan suhu rata-rata di bumi akan menjadi 47 derajat Celcius. Atmosfer kita akan terasa seperti rumah kaca lembab, dan lautan kita akan menguap, meninggalkan hanya kantong air di masing-masing kutub. Ketika Anda sampai di channel ini, Anda harus mempersiapkan mental Anda untuk kembali mengingat planet bumi ini sekarang. Umat manusia akan pergi, semoga menjalani kehidupan terbaiknya di beberapa planet lain yang jauh. Karena panas yang intens, kurangnya air, dan kurangnya udara untuk bernapas. Bumi tidak akan dapat dihuni sehingga Anda mungkin harus tinggal terlalu lama daripada Anda harus pergi keluar untuk melihat sisanya dari tata surya. Mungkin Anda menemukan sesama manusia di sana atau beberapa bentuk kehidupan cerdas lainnya. Tetapi itu adalah cerita untuk yang lain. Bagaimana jika kita melakukan perjalanan 1000 miliar tahun ke depan?